Halo guys, balik lagi di kompilasi yang kedua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih digital marketing itu. Nah, kali ini yang pertama ada video posesif kolaborasi dengan Mas Malik. Nah, siapa sih Mas Malik itu? Mas Malik itu seorang digital marketing spesialis. Yuk, kita simak video berikut. Digital marketing itu apa sih, Mas? Kalau ditanya apa sih, menurut aku sebuah kegiatan memasarkan produk atau jasa ya melalui media digital dengan perangkat-perangkatnya. Bisa di situ termasuk kayak ya, sosial media, terus website dan lain-lain itu termasuk digital marketing ya. Menurut aku ya itu tadi pemasaran barang atau jasa melalui media digital. Contohnya seperti apa sih, Mas? Biasanya tuh kalau digital marketing itu atau kayak ngolah sosmed itu kayak bikin konten tuh. Nah betul, kayak konten sendiri kan ada trik-triknya ya. Di situ kan kita di situ mainkan psikologi, kayak misalkan untuk copywriting, untuk caption sendiri itu ada bidang khususnya sendiri, itu turunan digital marketing ya. Untuk konten itu namanya ada konten spesialis. Terus untuk copywriting sendiri itu ada copywriter, itu udah ada turunan sendirinya tuh. Jadi itu sebenarnya udah bidang terpisah ya, karena untuk copywriting sendiri itu ada trik-triknya. Betul seperti itu, nggak bisa kita asal karena behavior setiap platform sendiri udah beda-beda ya. Kayak misalkan di Facebook penggunanya siapa aja sih? Facebook kan rata-rata orang-orang tua ya, orang-orang tua bahasanya harus kayak gimana sih? Sedangkan kayak di IG kan anak-anak muda, bahasanya harus kayak gimana? Kayak misalkan bahasanya nggak kaku-kaku amat gitu ya. Terus di TikTok, kan sekarang ada TikTok kan, itu harus kayak gimana sih kontennya, itu udah ada tersendiri kayak gitu. Oh gitu, berarti digital marketing itu luas banget ya. Luas banget. Ya, jadi nggak bisa dibilang, maksudnya nggak bisa satu orang itu bener-bener merangkul semuanya, pasti ada plus minusnya lah ya. Mungkin ada yang spesialis di ads tapi copywritingnya kurang gitu. Ada yang SEO tapi nggak bisa ads gitu kan. Iya, sebenarnya kalau copywriting tuh harusnya udah sepaket ya sama ads nih, apalagi Google Ads ya. Google Ads tuh lebih mainnya kan Google Search Network ya. Dia mainnya keyword tuh. Terus keyword sendiri itu ketika dicari di Google itu munculnya kan bukan image ya, tapi teks tuh. Di situ kita juga perlu tuh skill copywriting. Jadi menurutku copywriting tuh salah satu skill wajib sih untuk digital marketer ya, dengan analisa juga. Berarti kalau Google Ads itu yang biasanya ada nomor 1 di atas, ada yang tulisan ad gitu. Iya betul, itu namanya ads. Kalau Facebook, Instagram itu yang suka di story gitu ya. Bisnis sekarang ada sponsor gitu ya, sponsor konten tuh. Kayak gitu, ada iklan. Nama akunnya bawahnya bersponsor gitu ya. Betul, bersponsor itu Google Ads, Facebook dan IG Ads kayak gitu. Oke. Kalau misalkan Mas, saya suka baca berita kan Mas. Baca berita, nah kanan kirinya itu suka ada gambar tuh Mas. Itu suka kepencet terus masuk ke link yang lain ya. Nah itu sebenarnya dari publisher ya, itu iklan. Kita masang iklan di website lain ya. Itu Google juga ya? Itu bisa kita pribadi masang, dari perorangan atau dari Google juga ada. Sedangkan kalau dari Google sendiri itu tandanya ada sponsored by Google. Sedangkan kalau bisa jadi kayak kan penyedia jasa iklan tuh banyak ya selain Google AdSense ya. Bisa juga dari MGID, popular.com. Kalau popular tuh kayak pop ads. Jadi kita kan kadang masuk iklan tuh kebanyakan sih website streaming gitu kan, rata-rata pop up ya. Nah itu kan karena nggak bisa pasang iklan dari Google karena ada hak syarat-syarat dan ketentuan sendiri, nggak boleh melanggar peraturan dari Google. Jadi mereka menggunakan jasa iklan yang lain. Itu jatuhnya ke publisher sih. Yang tadi pertama dari blog lah, dari blogging tuh dia termasuk publisher gitu. Gitu. Berarti luas banget ya? Iya, betul. Pokoknya kayak chatbot gitu, itu masuk digital marketing nggak? Chatbot? Iya, atau kayak WhatsApp bisnis gitu-gitu. Nah itu kan platform sarana mempermudah, itu tools ya, maksudnya ke tools ya, bisa kita bahas betul, itu bisa ke tools marketing. Oke Mas, kalau misalkan fungsi digital marketing itu untuk apa sih sebenarnya? Nah fungsi atau tujuannya,
Yang pasti buat awareness terus dapat lead juga kan, tentunya meningkatkan angka penjualan. Pasti dong. Itu tapi, yang owner perusahaan mau gitu kan. Tapi ada satu kekeliruan nih, kekeliruan dari digital marketing. Apa? Itu rata-rata expect-nya tuh dengan ads sales pasti naik. Mungkin ekspektasi orang bos-bos kayak gitu ya. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Bisa jadi kita ads nih, tapi ternyata penjualan nggak naik. Sama-sama aja misalkan. Tapi mungkin bos mungkin itu anggapnya rugi ya. Nah, tapi kita sebagai digital marketing itu kita anggap itu nggak rugi. Kenapa? Dengan ads itu kita udah bisa analisa juga dari data yang kita dapat. Jadi dari ads yang boncos itu mungkin sales nggak naik ya, tapi kita dapat datanya tuh. Kita di situ bisa analisa tuh behaviornya iklan kita seperti apa, analisanya performanya, ternyata ini iklannya naik di daerah mana sih, iklan seperti apa sih yang harus mereka jangkau. Nah itu kan bisa kita ulang-ulang untuk cari campaign winning campaign. Nah sedangkan untuk dapat winning campaign itu nggak mudah. Emang sebagai digital marketing apalagi ad spesialis itu emang harus banyak melakukan A/B testing ya. Nggak bisa satu campaign nih bikin campaign langsung naik, nggak bisa kayak gitu. Terus yang keliru banget tuh ini tugas si digital marketing ini advertiser khususnya untuk ads ya, dia cuman hanya sampai mendatangkan lead aja, nggak sampai closing. Nah sedangkan closing itu tugasnya udah beda lagi, itu bukan sebagai si ad spesialisnya ya, tapi itu udah bagian kan admin atau yang bagian follow up ya. Dan marketing gitu. Nah betul kayak gitu itu udah beda. Cuman kebanyakan si orang-orang yang pengen pakai jasa advertising ini pengennya ya udah dia ads terus pengen naik gitu, kayak gitu. Tapi nggak bisa kayak gitu ya sebenarnya. Jadi bikin orang kenal sama produk kita gitu. Iya betul. Orang kenal produk kita itu udah suatu keuntungan ya. Meskipun dia belum membeli, bisa jadi ntar suatu hari dia mungkin sekarang dia belum butuh, tapi ntar ketika dia butuh dia pasti nyari lagi. Kok gitu nemu ini nih, mungkin dia kan bisa cari lagi produk kita. Mungkin itu bisa jadi jangka panjang ya kayak gitu. Makanya untuk ads sendiri biasanya nggak dijalanin sehari 2 hari, dia emang budget itu bakar uang kan ads tuh beberapa hari, beberapa minggu, berbulan-bulan kayak gitu. Tapi kalau gitu kita dapat kayak impresi, dapat reach. Betul, gitu ya? Nah, kita dapat awareness-nya kan di situ. Gitu. Ini adalah video posesif kolaborasi dengan VC Gamers. Nah, salah satunya ada manajer digital marketing strategisnya dari VC Gamers, yaitu Mas Dwinanda Legawa. Nah, Mas Dwi ini menjelaskan trends apa sih yang bakal naik di tahun 2023 ini. Nah, yuk ikuti keseruan video berikut. Dari kuncinya nih, kunci dari digital marketingnya VC Gamers itu apa nih? Kalau boleh di-spill kayak gitu kan. Oke, kalau kunci kita sih sebenarnya gampang ya. Revenue pasti ya. Ya betul. Revenue, terus total transaksi. Kalau kita tarik ke atas gitu kan. Kalau revenue kita tarik ke atas, total transaksi. Kalau kita tarik lagi ke atas ya berarti user. Ya oke, kita akan rounding di 3 itu aja. Oke, berarti tetap ke usernya ya yang ditargetin untuk marketingnya ya. Bagaimana ngebuat bahwa brand VC Gamers itu ya layak untuk jadi ininya mereka ya. Betul. Bahkan kita itu kalau dalam long run ya, kalau kita bahas long run, kita itu nggak harus akuisisi user yang langsung transaksi. Kita sih nggak langsung gitu. Karena kita tahu user itu akan butuh waktu untuk adaptasi. Kan? Dia akan butuh waktu untuk mencari tahu apakah dia merasa klik nggak sama VC Gamers. Jadi pokoknya kita dapat user. Jadi kita strategi retention sendiri, gimana caranya membuat orang ini nyaman. Barulah setelah itu kita coba apakah bisa orang ini value-nya bisa besar atau enggak. Gitu. Betul. Tadi usernya udah berapa? Kita sudah sampai 200 ribuan, Mas. Berapa? 200 ribuan. Wow, kalau aktifnya monthly sekitar 80, karena kan nggak mungkin 200 ribu itu mereka aktif setiap hari kan. Betul. Kalau kita monthly aktifnya sih sekitar 80K. Udah banyak sih. Banyak. Cukup banyak sih gitu. Oke. Nah, terus kalau misalkan kita kan udah di ujung tahun nih, Mas. Ya kan kira-kira di 2023, itu apakah ada strategi khusus atau misalkan marketing 2023 itu lebih kemana sih marketnya gitu? Nah, saya sih melihat salah satu yang paling intrigue banget ya, yang paling menarik perhatian adalah TikTok. Ya betul. TikTok itu dia
ya. Saya tuh sempat mikir Google itu tidak akan digantikan gitu kan, atau penggantinya belum begitu begitu jelas kelihatannya, kayak sesama search engine itu Bing, DuckDuckGo gitu, atau Yandex gitu kan. Kayaknya mereka belum nggak kuat gitu lah buat nyingkirin Google dari posisinya dia. Tapi sesuatu hal yang tidak disangka Mas, TikTok malah yang mengancam menggeser search engine, karena kok bisa, saya sendiri nggak habis pikir kok bisa orang-orang tuh nyarinya di TikTok gitu. Kok algoritmanya bisa gitu. Masuk ya. Nah, saya yakin TikTok ini bakal jadi lebih blow up lagi di 2023 karena orang-orang semakin dia banyak nge-search di sana, orang-orang yang lain kan akan semakin ikut-ikutan. Betul. Dan ternyata surprisingly algoritmanya oke, Mas. Jadi ketika kita nge-search apa, yang muncul konten-kontennya itu visualnya sesuai sama keyword kita. Ya karena mungkin karena trafficnya juga sempat nge-boom ya. Maksudnya traffic ke mereka, usernya juga kan sempat banyak gitu. Mungkin mereka langsung ngambil ya keyword yang dicari gitu kan, bahkan FYP-nya aja kan benar-benar kayak langsung kita ngomong apa suka apa gitu. Ya saya Instagram tuh sampai sekarang, bahkan dulu itu 2018 2019 sempat gembor-gemborin tuh SEO akan berlaku di Instagram, SEO akan berlaku di Instagram, tapi sampai sekarang ya masih belum ya. Enggak juga gitu. Saya nge-search apa yang keluar apa gitu. Iya benar. Nah, TikTok bisa loh. Iya itu mungkin hebatnya TikTok ya, dia bisa survive di sana ya. Ya, makanya kita fokus banget di TikTok, Mas. Oke, berarti sekarang aktif di TikTok juga? Sangat, bahkan kita verify TikTok ya. Oh gitu, udah verify ya? Iya, kita verify TikTok kayak centang. Keren. Centang biru. Kita belum nih. Ya saking sebegitunya, Mas, dan kita itu sampai punya akun manager gitu. Oh gitu. Akun manager itu lumayan, Mas. Jadi bisa kita itu ngasih konten, mereka bantuin gitu. Oh gitu. Dan mereka bisa ngasih kayak privilege gitu lah, kayak misalnya ada acara kemarin MPL, mobile kayak liganya Mobile Legends, turnamen Mobile Legends, kita dapat tiket, Mas. Oh, dapat tiket dari orang belum TikTok. Oh gitu, dari TikTok. Iya, jadi mereka juga sangat fokus juga sama gamers gitu. Oh iya. Sama gaming, mereka bahkan punya segmen sendiri TikTok gaming gitu. Oh iya. Ya soalnya kan banyak juga yang live di TikTok kan. Betul. Ya gaming itu kan banyak yang di live di TikTok kan. Betul. Gitu ya. Sorry, akun manager itu maksudnya apa ya? Akun manager itu kayak orang dalam TikTok yang mereka ngasih panduan atau mereka ngasih ya kayak private itulah. Oh, jadi mereka ya benar-benar konsultasi ya. Gitu. Itu kan jadi sebutnya akun manager. Ya, sebutnya akun manager ya. Oh gitu. Oh, jadi dari TikToknya juga memang mencari ini ya, maksudnya talent di itu untuk masuk ke. Betul, talent sama brand mereka dua itu mereka cari banget. Oke. Iya mereka ya improvement cepat ya kan, jadi terus juga ya penyebarannya juga cepat, ya usernya juga masuk ke sini juga cepat gitu, jadi makanya sampai besar sekarang kayak gitu ya TikTok ya. Betul, kayak itu saya yakin banget akan jadi salah satu tren di 2023. Ya. Tapi yang memang agak ini sih yang live-nya ya, karena live itu kan kalau misalkan dari segi aplikasi aja itu kan lumayan agak berat sebenarnya, tapi kayak kalau di mereka tuh kayak nggak ada masalah gitu. Iya, dan mereka bisa connect sama PC juga pakai OBS itu. Makanya kayak banyak banget yang bilang, itu mereka persiapan itu pasti ini banget sih, disiapin banget gitu untuk load. Yang bayangin aja kalau ada jutaan orang yang live langsung gitu kan di TikTok kan, itu pasti makan ini banget ya. Betul. Nah, berarti sekarang fokusnya ke depan TikTok ya? Kita akan lebih fokus ke TikTok juga sih untuk marketingnya. Sip. Berarti nanti boleh suggest ke tim kita nanti kita. Tapi kalau jasa saya nggak tahu juga sih, jasa itu kayaknya agak susah ya main di TikTok ya. Ya tergantung sih sebenarnya. Kalau untuk jasa sebenarnya bisa aja sih, Mas. Bisa aja. Masih bisa itu. Ya. Soalnya kalau lihat sih nggak ada yang jual jasa gitu. Ada yang. Ya Mas kan bisa jadi pionir. Kalau nggak ada. Iya sih. Saya lagi mikir juga gitu. Maksudnya di TikTok itu yang bisa dijual dari jasa tuh apanya gitu kan. Gitu. Ya apa ya? Mungkin kayak sedikit atau kayak story-nya gitu, ceritanya gitu. Ya nanti kita kulik lah kalau gitu ya. Jadi memang the future-nya tetap ke TikTok ya nantinya. Oke. So, ya menarik sih lah ya untuk ngomongin ini ya. Kalau untuk tadi apa di TikToknya VC Gamers saja? VC Gamers IT. VC Gamers ID. Oke, nanti saya cek ya. Berarti setiap hari live ya? Kalau setiap hari live sih belum sih. Kita nggak setiap hari live, tapi konten kita produce terus gitu. Fokus terus di situ ya. Oh ya udah, oke. Karena memang ya TikTok juga lumayan ini ya terhadap UMKM juga ya. Ya kita bahkan mau kayak ada program ngeluarin user general content gitu. Jadi dari user kita apa ya, mungkin ibaratnya collab post lah, collaboration post gitu. Jadi postnya nggak cuma dari VC Gamer saja, tapi dari user juga. Jadi lebih membumi gitulah. Nggak terlalu brand banget. Gitu. Oke. Sudah selesai tentang pembahasan digital marketing ini.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yuk kita nantikan video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye.